terima kasih Pak Holai sudah datang ke studio kami di Tantangan Hidup 4.0. Baik Pak Holai, hari ini kita mau berbincang apa ini ya? Nah, dari kita udah siapkan satu judul, mungkin Pak Holai bisa sharing ya, kita bincang-bincang santai aja di siang hari ini. Judulnya ini keren ini Pak Holai. Masa lalu tak kunjung berlalu. Ini gimana ini? Nah, apa itu masa lalu? Nah, kenapa tak kunjung berlalu? Mungkin Pak Holai bisa menjelaskan bagaimana mengenai masa lalu. Ya, sebelumnya saya juga terima kasih udah diundang ke studio baru ini ya, yang pertama. Dan saya yang pertama juga berarti ya. Betul. Wah, sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk mencoba yang pertama. Baik, mengenai masa lalu tak kunjung berlalu. Iya. Wah, saya juga bagaimana ya, ada mulainya ya. Kalau masa lalu, kita masa lalu dulu deh ceritanya. Baik. Masa lalu adalah masa yang telah berlalu, ya, yang telah berlalu, yang sudah terjadi dan tak mungkin kita ubah. Betul. Itu sudah terjadi. Betul. Jadi setiap manusia memiliki masa lalunya masing-masing, tidak sama. Jadi tentunya ada yang masa lalunya penuh dengan keceriaan, ada yang penuh kesulitan, ada yang penuh dengan sukacita, kesenangan, ada yang penuh dengan duka cita, ada yang netral-netral aja, biasa-biasa aja gitu ya. Jadi bermacam-macam masa lalu. Jadi kalau masa lalu yang tidak bisa berlalu, artinya dia masih tenggelam di dalam masa lalu. Jadi umpamanya dia belum belum memiliki satu kesadaran bahwa masa lalu itu baik atau buruk tetap harus ditinggalkan. Berarti belum bisa move on ya? Dia harus move on kan, harus move on. Kalau umpamanya nih ada orang pacaran gitu kan, kalau anak muda kan pacaran gitu ya. Jadi di masa lalunya terus kemudian dia putus, tapi dia setelah putus break dengan pacaran, tapi dia nggak bisa tinggalin, terus masih di sana. Jadi masa lalu dia masih ada di dalam masa lalu terus. Dan ini dia nggak bisa move on, nggak bisa move on. Sama lah orang yang berusaha, berbisnis dan lain-lain. Bisnisnya kemudian ada mungkin salah jalan dan lain-lain sehingga jatuh dan lain-lain, dia nggak bisa terima. Nah itu artinya tidak bisa meninggalkan masa lalunya. Dia masih tetap di sana. Jadi orang-orang yang tidak bisa meninggalkan masa lalunya itu tentunya adalah orang-orang yang kita bisa sebut menderita ya. Iya, betul. Dalam kehidupan ini. Iya, Pak Holai. Ini sangat menarik sekali. Sering kita lihat bahwasanya usia remaja ya dari anak-anak hingga remaja gitu, itu banyak sekali masa lalunya ya setelah udah lewat seperti itu. Masa lalunya itu sulit dilupakan. Ya, biasanya yang sulit dilupakan itu adalah sesuatu yang negatif ya, yang negatif. Misalkan udah terlanjur salah jalan ya, udah salah pergaulan, ataupun mengalami suatu penderitaan ya, misalnya terjadi pelecehan di masa lalu ya, tidak naik kelas ya, tidak dapat pacar ya, dapat pacar diselingkuhin terus ya, usaha bareng dengan teman juga ditipu, kemudian dan lain semuanya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman hidup yang menyandera ya para remaja sehingga menghabiskan waktunya itu tidak bisa move on seperti itu. Nah, bagaimana? Ya, nah itu kembali lagi kepada masing-masing orang ya, di mana dia tinggal, lingkungannya, orang tuanya. Mungkin kalau remaja gitu kan sekolah ya termasuk lingkungan ya. Jadi itu banyak faktornya nih yang bisa membuat dia itu adalah terutama pendidikan daripada orang tua dan pendidikan di sekolah tentunya. Dan mungkin juga pendidikan keagamaan. Ya, ini beberapa faktornya penting ya, orang tua, sekolah, pendidikan keagamaan. Jadi kalau saya melihat tentunya saya lebih fair kalau melihat ke masa lalu saya kali ya. Oh, boleh. Masa kecil saya. Jadi masa kecil saya kan saya juga adalah tinggal di gang di kampung ya. Jadi masih kecil-kecil sudah
kumpul bersama dengan teman-teman semua, kenakalan-kenakalan masa kecil itu dilewati semua. Ada prosesnya. Jadi kalau saya bilang masa lalu itu adalah sebuah proses di mana kita mengalami pendewasaan, ya. Jadi dalam masa lalu nakal ya biasa. Ya, tetapi selain kenakalan-kenakalan remaja, tentunya karena kita ada pendidikan keagamaan, ada guru yang mendidik, ada orang tua juga yang mendidik, tentunya kita akan terus diarah-arahkan mendapat arah yang benar. Nah, supaya anak-anak kita ini mendapat arah yang benar, tentunya orang tua dan para pendidik ini, para guru juga harus mempunyai pandangan-pandangan yang benar. Ya, jadi mereka juga harus punya satu skill bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar, bagaimana cara mengarahkan anak-anak ke arah yang tepat, ya, ke arah yang tidak terlalu jauh melenceng. Mungkin nggak bisa tepat 100%, nggak bisa sempurna, nggak ada yang perfect, tetapi bisa tidak terlalu jauh melenceng. Karena anak muda itu kalau sudah melenceng, seperti Uncle Edi bilang, banyak yang nggak bisa balik lagi. Ya itu mungkin kalau itu untuk yang usia-usia sudah di 20-an, ya, ketika usia sudah SMA, kuliah. Tapi kalau SD, SMP itu masih mudah dibalikin, ya, karena mereka masih pada saat-saat yang masih betul-betul masih butuh bimbingan orang tua banget. Kalau udah SMA, kuliah, mereka ini masa-masa yang sudah di mana kepengen memperlihatkan jati dirinya. Jadi sering banyak anak-anak muda yang katanya mau mencari jati diri gitu ya. Belum ketemu jati diri. Kan ada juga yang begitu ya. Belum ketemu jati diri. Seperti saya dulu tinggal di daerah yang cukup terkenal di Jakarta, ya, daerah Mangga Besar. Itu jadi anak-anak mudanya juga semua ya waktu itu suka hura-hura. Karena kami juga sering mendapat tontonan film-film dari film-film Amerika, ya, bahwa tentang kehidupan di Amerika, kebebasan dan lain-lain, gitu ya. Nah itu sangat merasuk tuh ke dalam anak-anak muda. Jadi anak-anak muda suka ngerokok, gayanya gaya orang Amerika, ya, pakai rokoknya juga begitu kan, iklan-iklan dari Amerika banyak. Nah, kalau nggak ngerokok rasanya nggak jantan, ya. Nggak pantas jadi temen gue loh, ya, jadi cemen katanya, cemen gitu. Jadi ya semua walaupun di awal ngerokok pakai muntah segala macam, ya tetap akhirnya juga jadi perokok. Seperti itu. Dan dari sini kadang-kadang ya merokok itu bukan suatu kejahatan yang ini, ya. Tapi maksudnya saya bilang kebiasaannya itu mulai dipupuk dari sana. Merokok, terus kemudian minum minuman keras, ya. Berjudi. Kemudian berjudi apa saja. Apa saja, semua itu banyak karena anak muda kenakalan remaja, ya. Mau mencoba. Oh iya. Mau mencoba, bukan cuma itu aja. Mungkin mencoba sampai ke narkotika seperti yang enteng-enteng, mungkin ganja, mungkin ekstasi seperti itu. Nah itu membuat mereka merasa, saya menjadi something gitu. Saya adalah menjadi sesuatu. Saya gagah, saya gaya. Jadi kalau ngerokok gupul-gupul di depan orang dewasa, dia juga merasa, dia sudah dewasa. Dia kepengen dianggap dewasa. Nah ini repotnya kalau di rumah orang tua tidak mengetahui perilaku anak-anaknya di luar karena orang tua semua sibuk dengan usahanya, dengan aktivitasnya, ya gitu ya. Ya tentunya orang tua aktivitas repot ya demi anak-anak katanya, ya demi anak-anak. Nah, tetapi waktu anak-anaknya butuh dia nggak ada. Nah ini yang repot nih, ya. Ya sering kali gitu, ya. Dia bilangnya buat anak-anak, tetapi dia mencari. Nah, sedangkan anak-anak ini waktu di umur-umur SMA begini itu sebetulnya kalau menurut saya itu sangat penting sekali bimbingan orang tua. Karena di saat ini kalau dia sampai melenceng jauh, kembalinya susah. Ada anak-anak yang sudah melenceng, sudah terjerumus kalau saya bilang gitu kan, ya. Dan dia sulit untuk kembali. Dia sulit untuk kembali. Kenapa sulit untuk kembali? Karena dia mau bagaimana untuk kembali itu dia butuh
itu kasih sayang. Nah ini kalau dia nggak dapatkan kasih sayang itu, dia dapat kasih sayang dari mana? Dari teman-teman, teman-teman yang solider sama dia, ya. Lu nggak usah pulang deh, tinggal di rumah gua aja sini, nggak apa-apa, makan gua di sini ada makan. Nah, dia merasa temennya baik banget. Ya atau mungkin juga ada orang tua temennya dia mau, iya udah nggak apa-apa, kamu di sini ini. Wah dia merasa baik banget. Kok ibu saya, kok papa saya, mami saya nggak sebaik mereka gitu. Nah, jadi semakin jauh. Maka itu tentunya kalau menjadi orang tua nih ya, kalau kita menjadi orang kayak saya kan udah bukan orang tua lagi nih, udah menuju ke kakek nih. Oke. Ya kalau Uncle Edi kan masih jadi orang tua nih. Kalau saya udah mulai jadi kakek nih, Uncle nih. Jadi kakek itu betul-betul dulu saya udah melewati masa-masa seperti itu dan nggak semua orang memiliki nasib baik seperti saya. Wah, ini menarik ini. Menarik ini Pak Holai. Ini saya mau bertanya lagi seperti ini. Nah, di masa remaja itu kan misalkan ada yang menyesal. Dulu saya diminta orang tua untuk sekolah, saya nggak mau. Ya, dia menyesal. Kemudian juga menyesal. Dulu gadis ini naksir saya, tapi saya memilih yang lain seperti itu. Ternyata pilihannya itu tidak bagus. Ternyata yang naksir dia itu pada akhirnya jadi orang yang bagus seperti itu. Banyak penyesalan-penyesalan yang terjadi ya seperti itu. Kemudian ada yang menyesal, aduh harusnya saya nggak ikutan judi sampai sekarang pun akibatnya keluarga juga berantakan ya, masuk ke pusaran lingkungan yang kurang bagus. Kemudian kalau mau masuk ke yang bagus, satu malu. Kedua nggak tahu caranya, nah ketiga nggak ada dorongan, nggak ada kasih sayang dan lain semuanya. Nah, Pak Holai melihat fenomena-fenomena seperti itu bagaimana? Ya, tentunya di dalam kehidupan ini begitu banyak fenomena yang bisa kita saksikan, kita lihat ya. Jadi kembali lagi tadi seperti saya bilang bahwa masing-masing orang memiliki lingkungannya sendiri ya, memang dia sudah terlahir di dalam lingkungan yang begini, nasibnya kalau saya bilang nasibnya ya, nasib atau takdir, ditakdirkan dia tinggal atau bersama orang tua yang demikian. Jadi kalau kayak saya memang ditakdirkan lahir di keluarga miskin gitu. Jadi mau menyesal apa? Dulu waktu kecil ya nggak pernah tahu menyesal, cuman merasa kok orang lain enak-enak banget gitu ya. Iya, orang lain hebat-hebat amat ya. Wah saya sepeda aja nggak punya, boro-boro gitu ya sepeda. Orang lain naik motor. Naik motor. Ya, jadi kalau teman-teman naik motor, kalau malam mingguan gitu ya, saya kepengen ikut diboncengin, saya ketinggalan, nggak kebonceng. Waduh, saya rasanya sedih. Kayaknya everybody nggak ada yang care sama saya gitu loh. Ya, semua orang nggak peduli sama saya. Jadi seperti itu. Jadi perasaan-perasaan seperti itu tentu aja ada. Namanya anak-anak muda ya. Nah, tapi kemudian makanya saya bilang tadi ada keberuntungan juga ya dari setiap orang. Mungkin itu yang disebut skenario hidupnya, takdirnya ataupun karmanya seperti itu ya. Jadi ada yang bisa lahir di tempat orang yang kaya, bisa lahir di tempat orang yang susah. Jadi ada yang bisa sampai sekolah tinggi, ada yang nggak usah sampai sekolah tinggi. Tetapi semua itu bukan sesuatu yang mutlak yang bisa membuat orang ini tetap eksis. Lahir di rumah orang kaya bukan berarti itu mutlak dia akan membuat dia eksis sampai tua dan akan tetap bahagia, belum tentu. Ya, betul. Ya, dia bisa sekolah pintar, sekolah tinggi juga belum tentu dia akan sukses berumah tangga dan memiliki bisnis yang baik dan lain-lain. Nggak mutlak. Ya, nggak mutlak. Belum tentu. Belum tentu. Memang lebih bagus kalau bisa lahir dari orang kaya jadi orang pintar. Saya lahir dari orang miskin dan saya tidak sekolah tinggi. Tetapi saya berasa sekarang saya cukup punya hoki. Orang Chinese bilang punya hoki. Ya, hokinya dari mana? Nasib baik. Saya juga nggak tahu. Tuhan yang berikan dia. Who knows? Nggak tahu saya. Betul. Karma baiknya ya nggak tahu. Karma masa lalu katanya. Siapa yang tahu? Saya juga nggak tahu. Akan tetapi di dalam kehidupan ini saya melalui proses. Nah proses-prosesnya itu saya punya banyak komunitas. Ada komunitas yang hura-hura, ada komunitas yang suka dagang, nyari duit. Nah,
Karena saya tuh menclok-menclok. Menclok sini, menclok sana, jadi dan saya kayak bunglon gitu. Jadi ketemu sama yang anak-anak yang suka hura-hura, saya bisa ikut-ikut, begadang, minum-minum, mabuk-mabuk, saya bisa ikut. Ketemu sama yang orang pedagang-pedagang, saya bisa ikut juga jadi pedagang-pedagang, belajar dagang, belajar nyatut motor, nyatut mobil gitu. Bisa jadi sales ini, sales itu, belajar. Jadi akhirnya semuanya itu membentuk saya. Jadi saya dibentuk bukan dari satu ini, tapi dari banyak hal dibentuk, yang membentuk saya, alam membentuk saya. Nah, jadi alam semesta mendukung, jadi saya terbentuk gitu loh. Nah, kemudian juga selain dari alam terbentuk itu, dari pribadi saya, ada karakter saya yang suka belajar. Nah, ini. Jadi pesan saya ini kepada para netizen yang jadi orang tua ataupun kalau ada anak muda gitu ya. Tingkatkan terus semangat belajar. Ini penting. Betul. Pengetahuan, jangan pernah berhenti. Jadi kayak saya sekarang umur saya 63 ya. Saya juga belajar bagaimana mengoperasikan laptop, bagaimana membuat PPT. Ya, jadi kalau mau kerja lagi masih bisa bikin presentasi pakai PPT gitu bisa pakai Zoom, kalau dipakai ya, bisa pakai Zoom ya. Jadi bisa jadi host bisa juga ya. Luar biasa. Nah, itu semua karena ada minat untuk belajar, ada niat untuk belajar. Untuk maju ya. Untuk maju. Jadi nggak pernah diam, jangan statis, jangan pernah diam. Jangan menyesali yang sudah terjadi kan begitu. Itu. Nah, tetapi ada tetapinya nih, Uncle Edi. Kita namanya manusia selalu bisa timbul perasaan menyesal, menyesali masa lalu, menyesali tadi katanya kenapa saya tidak nikah dengan dia. Kalau nikah saya dengan dia mungkin saya lebih bahagia. Itu pikiran. Pikiran bisa menipu, membohongi kita sendiri. Walaupun pikiran kita belum tentu ya. Belum tentu. Nggak mutlak. Nggak mutlak ya. Belum tentu. Mungkin malah kalau saya married dengan cewek yang dulu pernah saya taksir, kehidupan saya nggak seperti sekarang ini. Betul. Berbeda lagi jalannya ya kan? Jalannya berbeda lagi. Betul. Kayak kita main game dong gitu dunia waktu kita main game ya. Dari stage 1 ke stage 2 kalau jalannya udah melenceng, hasilnya menjadi beda. Nggak mungkin sama gitu ya. Nah, demikian. Jadi boleh menyesal, tetapi jangan berkepanjangan. Sesal masa lalu, udahlah. Sesal masa lalu udah gak guna lagi. Yang penting masa lalu dijadikan satu cerminan, pelajaran bahwa kesalahan masa lalu jangan sampai terjadi lagi di masa sekarang. Betul. Kan gitu. Jadi meskipun kita begitu kadang-kadang masih tetap kebawa lagi, keseret lagi. Ya. Makanya hati-hati. Normal. Nah, yang membuat kita menjadi tidak normal kalau kita nggak mau berubah. Terus-terusan mikir menyesali terus. Berkepanjangan. Sehingga ada orang yang sampai kalau yang depresi bisa menghabiskan hidupnya dengan jalan yang pendek. Ada orang karena depresi jadi gila. Betul. Masuk rumah sakit jiwa dan lain-lain. Betul. Dulu katanya nggak dikasih menikah, dilarang sama orang tua, depresi, dia nggak punya teman yang bisa dia percaya, nggak ada orang-orang yang bisa dijadikan tempat curhat dia tanggung sendiri, dia jadi gila. Nah ini memang satu fenomena di mana balik lagi bahwa dia juga memiliki jalinan jodoh dan karma atau suratan takdirnya. Setiap orang ada skenarionya. Ada skenarionya, Bu. Jadi kita nggak bisa menyayangkan, menyalahkan, menyesali. Nggak bisa menyalahkan si A, si B atau keadaan atau apa. Betul. Nah, kaitannya dengan kondisi sekarang, Pak Oleh. Pak Oleh melihat dulu ya remaja yang dulu dengan remaja sekarang ini, apakah ada perbedaan? Kalau dulu kan kalau kita lihat, happy aja sudah melakukan kesalahan atau apa bisa berubah, bisa ini, artinya mentalnya kuat banget dah. Kondisi sekarang ya banyak remaja yang tadi Pak Oleh juga ada sebutinnya, kalau kita lihat berita dan semuanya sebentar waduh dunia mau kiamat lah, atau mau mengakhiri hidupnya lah, atau merasa ya dunia ini nggak adil dan lain semuanya, tidak bisa menerima kenyataan. Nah, ada perbedaan seperti itu nggak? Kalaupun ada, kenapa itu bisa terjadi? Aduh, kalau dia lagi pacaran, dia pasti nih
lagi sama yang lain nih. Dia udah nggak ada di hatinya, udah nggak ada aku lagi, Wah. Saya yang kemudian tidak sekolah, lontang-lantung, terus kemudian saya menjadi preman yang kagak kabgam ya, buktinya enggak juga. Nah, bagaimana dengan seseorang yang jodohnya juga dipilihin ya, harus sama si ini, kemudian sejak kecil kerjaannya dipilihin, kemudian juga yang lebih ekstrim lagi kena pelecehan ya, baik cowok atau cewek, sejak kecil sudah kena pelecehan seksual seperti itu, sehingga merasa dirinya kotor, hina dan lain semuanya. Bagaimana untuk kondisi-kondisi seperti itu yang bukan dia memilih tapi terkena sama dia? Bagaimana melepaskan